sesuai janji kita sebelumnya. Sesuai janji kita yang sebelumnya ya. Kita akan bahas jual beli rumah lagi ya teman-teman. Sekarang mengenai apa ya? Sekarang adalah kita bahas tentang kesalahan-kesalahan. Oh iya, kesalahan-kesalahan yang ketika dalam menentukan harga jual rumah. Harga jual rumah. Oh second. Gitu. Rumah second ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman punya rumah, rumahnya ini rumahnya mau dijual gitu ya. Biasanya kesalahan-kesalahan ini yang sering dilakukan orang-orang ketika menjual rumah second. Oh gitu. Jadi hindari kesalahan ini agar rumah Anda cepat laku. Gitu. Hindari beberapa hal di bawah ini. Hindari hal berikut ketika kita sedang menjual rumah. Yang pertama adalah kita itu sering membandingkan harga rumah kita dengan harga-harga rumah di sekitar kita, tapi dengan harga rumah yang belum laku. Oh gitu. Jadi gini. Jadi jangan membandingkan harga rumah kita dengan harga rumah orang yang sama-sama dijual, maksudnya yang belum laku. Mending kita membandingkan. Laku udah lama gitu. Jadi banyak sekali yang bilang gini misalnya, Mas, tolong bantuin jual rumahku, tak jual seharga misalnya 900 juta gitu. Karena rumah sebelah itu dijual 1M gitu. Cara berpikirnya nggak gitu. Cara berpikirnya harusnya teman-teman itu survei rumah yang sudah laku di lingkungannya itu berapa mana, nanti tanya ke tetangganya kemarin laku berapa sih gitu. Ya benar. Jadi pola pikirnya agak dibalik gitu. Kalau teman-teman niru sama tetangga yang belum laku ya nggak laku-laku kan gitu. Iya, logikanya seperti itu ya. Jadi kita harus membandingkan dengan rumah yang sama-sama dijual tapi sudah laku lebih dulu dari punya kita gitu ya. Jadi misalnya di komplek itu kemarin di sebelah sana udah laku, kita tanya tetangganya misalnya kemarin laku berapa Pak ya, misalnya lakunya, atau kita kalau kenal kita bisa tanya langsung yang bersangkutan ya. Bisa. Laku misalnya 1,5 M ya, kita patokannya itu gitu, bukan kita lihat ke tetangga yang lagi ada banner rumah dijual, kita telepon sudah lama nggak laku juga. Dia minta 2M kok, makanya saya minta 1,9 kan udah murah, padahal rumah yang laku kemarin itu cuma 1,5 kan gitu. Itu logikanya. Oke. Jadi kalau pengen cepat, kita harus membandingkan dengan rumah yang sudah laku. Kesalahan kita adalah membandingkan dengan rumah yang belum laku-laku. Iya, kebanyakan seperti itu. Jadinya gimana rumah kita bisa laku gitu kan? Kalau kita bandingnya sama yang belum laku kan. Iya, jadi kita harus membandingkan dengan yang sudah laku terlebih dahulu. Kan katanya orang-orang tuh kita tuh akan sesuai yang kita contoh. Lah yang kita contoh yang nggak laku ya nggak laku-laku. Iya benar. Jadi contohlah yang sudah laku. Nggak usah malu, tanya aja. Tapi ya rumah-rumah yang belum laku ini bisa jadi referensi harga kita kan gitu. Bisa jadi referensi kita menentukan harga, cuman ya lebih baik kita mencari info rumah-rumah yang sudah laku gitu. Sudah pernah laku. Oke. Yang kedua ini paling sering. Kita terlalu berfokus kepada apa yang sudah kita keluarkan. Maksudnya? Jadi gini, misalnya kita beli rumah secara KPR nih. KPR ya. Kita sudah DP 100 juta, kita sudah ngangsur misalnya 5 juta kali sekian tahun, total angsurannya misalnya 200 juta kan gitu. Berarti 1 tambah 200 300. Kalau kita mau lunasi ke bank kita harus membayar misalnya 300 juta. Berarti kita sudah menghabiskan, kita akan menilai operasional rumah kita ini 600 juta. Berarti kalau aku mau jual aku harus lebih harga itu. Itu salah. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar tetap sesuai dengan harga pasar. Kita harus di poin 1 tadi ya. Setelah kita survei kita harus main logika. Kita tidak boleh main hati. Kalau harga pasaran kita misalnya 1M, meskipun kita nanti sudah mengeluarkan biaya yang banyak, termasuk nanti untuk menutup bank, termasuk nanti untuk notaris, termasuk biaya yang sudah kita keluarkan untuk DP tadi, meskipun nantinya akan ketemu di atas itu, kita harus realistis. Ya benar sekali teman-teman, karena kebanyakan memang mereka menghitungnya seperti itu. Jadi aku sudah bayar di bank 300 juta kok, berarti aku harus minimal dapat 300. Nggak bisa seperti itu, Ferguson gitu. Ferguson. Jadi gini, kalau kita cermati itu kalau rumah-rumah itu dibelinya sebelum
tahun 2011 sekitar medium kita kan pernah ngalami investasi itu juga ya. 2010 lah ya. 2010 2009 itu bunga bank sama kenaikan harga properti itu masih bagusan kenaikan harga properti. Oke. Nah, sekarang ini 3 tahun ini yang kita rasakan kenaikan harga properti sama bunga bank itu masih tinggian bunga bank. Oke. Jadi bagi teman-teman yang membeli rumahnya itu masih di kisaran tahun 2015 gitu. Kalau dijual sekarang jangan terlalu berharap untung, kan gitu kan ya. Meskipun ada lokasi-lokasi yang emang untung, tapi kita ngomong rata-rata ya kan gitu. Rata-rata gitu. Jadi jangan berfokus kepada apa yang sudah kita keluarkan dan akan kita keluarkan ya seperti yang tadi ya. Tapi berfokuslah kepada harga pasaran biar hatimu rela. Sebenarnya ya memang gampang-gampang susah untuk relanya karena ya berkaitan dengan apa yang sudah kita keluarkan pastinya ya. Kalau dihitung-hitung biasanya memang jauh lebih besar apa yang sudah kita keluarkan daripada harga jual yang nantinya kita bandrol. Tapi memang bikin sakit hati, tapi kalau memang kita butuh untuk melepas aset itu, kenapa enggak, ya apa-apa. Daripada nanti dilelang bank malah nggak dapat apa-apa. Daripada dilelang oleh bank, kita nggak akan dapat apa-apa. Mending dapat tapi sedikit. Iya. Kan gitu. Yang ketiga itu adalah kita tidak memperhitungkan biaya-biaya yang akan timbul. Ya, contoh, misalnya kalau kita jual beli rumah itu kan kita pasti ada pajak. Pajak jual beli ya teman-teman. Pajak penjual itu 2,5% loh. Lumayan besar kan? Belum lagi biaya notaris, biaya notaris dan lain-lain. Itu kadang-kadang penjual pembeli minta dibagi 2. Nanti kan pasti ada biaya, itu juga harus dihitung kan gitu. Terus misalnya kita punya anggunan di bank, jangan salah loh ya. Nanti kalau pelunasan lebih awal itu kita ada penalti. Nah, dan lain-lain itu harus dihitung. Jadi kalau teman-teman terutama yang posisinya masih dalam anggunan ya, itu konsultasi ke bank. Kalau ditutup itu sekarang berapa itu penaltinya? Total berapa duit sih gitu. Jadi teman-teman waktu jual itu bisa berhitung lah ya. Gitu. Artinya banyak yang harus banyak yang biaya-biaya ini harus dihitung dan itu jumlahnya tidak sedikit itu. Lumayan, cukup banyak yang harus dikeluarkan. Jadi harus diperhitungkan juga dalam waktu menjual rumah gitu ya. Betul. Jadi 3 hal itu tadi ya yang teman-teman sering lupa sehingga teman-teman tidak memperhitungkan sehingga dalam menentukan harga rumah itu salah gitu. Jadi kita review ya. Yang pertama membandingkan dengan rumah-rumah yang belum laku. Jadi jangan ya teman-teman ya, diusahakan cari referensi yang sudah laku. Yang kedua, berfokus kepada apa yang kita keluarkan dan akan kita keluarkan gitu. Kita harus tetap berfokus pada nilai pasar. Kita harus realistis harga pasarnya berapa gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita biasanya teman-teman kesalahannya adalah tidak memperhitungkan biaya-biaya yang timbul seperti biaya-biaya yang tadi KPR, biaya-biaya notaris, pajak dan lain-lain, atau biaya-biaya bank, penalti dan lain-lain, teman-teman harus hitung. Harus diperhitungkan juga. Oke, jadi hindari ya 3 hal tersebut dalam menjual rumah agar rumah yang kita jual biar cepat lakunya. Dan teman-teman bisa berhitung kira-kira nanti dapatnya berapa sih gitu kan ya. Kan enak. Jadi nggak terlalu berangan-angan banyak gitu ya. Jadi ya sedetail mungkin ditulis, dicatat gitu ya. Oke. Semoga video kali ini sudah menjawab yang video kemarin. Nanti kedepannya kita insya Allah masih banyak berbagi lagi ada tentang banyak rumah. hal yang ikuti mau terus kita share. Jadi jangan lupa like sama subscribe ya teman-teman. Kalau ada komen monggo, tidak apa-apa. Barangkali bisa membantu wawasan kita semuanya yang ada di sini ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Barakallahu buat semuanya. Assalamualaikum.